Saya lihat coba yang di Zoom. Haleluya, sahabat Salam. Papa Obed, Mami Jose, Mama Kevin, Mami Jire, Mama Darel, Seva, wah luar biasa. Seva, juga Sarah, dan Bang Dodo Kayuli ya. Tuhan berkati, puji Tuhan. Kita semua bisa menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui Zoom dan juga Facebook. Sahabat Salam semua, saudaraku yang terkasih. Dan selamat datang juga buat ya David dan juga saya lupa namanya, Angel. Ya, hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini ya. Kalau di Roti Hidup kan sudah, di tempat ini baru pertama kali hadir. Selamat datang buat Angel, buat David yang bisa bersama-sama dengan kita semua beribadah Sabat pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dengan luar biasa. Kita mau belajar hari ini tentang Samuel, Saul, dan Daud. Kita akan lihat bersama-sama. Wah, ini udah disetting sama anak saya. Tadi saya bikinnya putih, tiba-tiba jadi warna abu-abu nih. Cepat langsung diubah sama emo. Silakan. Kita belajar 3 orang hari ini, cepat. Jadi konsep Torah itu adalah bahwa Torah itu adalah or. Or itu bahasa Ibrani. Or, terang, pelita, suluh. Jadi kalau namanya terang, kita bisa lihat. Ya, kalau namanya matahari, kita juga bisa lihat. Tapi nggak ada yang berani nyentuh matahari, ya kan? Ya. Jadi terang itu pasti kita merasakan ada yang namanya kehangatan. Kita bisa merasakan suasananya, auranya. Jadi tolong turun. Jadi pelita itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Pasti ada panas, nama juga dia terang. Jadi nggak mungkin terang itu dalam kondisi yang buat malah kedinginan. Tidak, terang itu pasti buat hangat, buat panas. Ya, bukan panas hati, tapi merasakan. Ya, namanya kalau apalagi kalau misalnya sudah nggak ada, ya, kalau sudah matahari terus terik, ya. Kemudian bisa dilihat. Nah, kalau namanya bisa dilihat artinya apa? Torah itu yang kalau misalkan hidup dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu juga bisa dilihat oleh orang lain, bisa disaksikan oleh orang lain. Ya, jadi saksian yang hidup. Jadi Torah itu bisa dilihat, kemudian bisa dirasakan. Seperti apa dirasakan? Jadi ada buah roh yang juga dirasakan, dilihat perbuatannya, perkataan dan sikapnya. Ya. Jadi kalau minggu pertama Ibu Gembala berdoa pada saat menutup firman Tuhan. Bagaimana mulut kita bisa menjadi berkat dan tidak mengeluarkan kata kutuk. Ya, itu Bu Gembala waktu minggu pertama. Minggu kedua, Pak Gembala mengingatkan kita bagaimana membangun manusia batiniah. Bukan hanya sekedar jasmani. Kita bisa menjaga makanan, jangan makan nasi. Nah, Pak Gembala sekarang udah jangan makan nasi Pak, dipelototin. Enggak boleh. Tadi sudah makan lagi. Nah, udah dipelototin sekarang. Sudah ada yang ngeliatin. Ya. Jadi Bu Gembala sudah sekarang melototin Pak Gembala makannya apa. Ya, demi Pak Gembala sehat dan panjang umur. Ya, tapi bukan gara-gara itu juga jadi panjang umur ya. Tetap semuanya Tuhan yang atur. Bagaimana tetap kita berusaha menjaga tubuh kita tetap sehat. Nah, sekarang saya pun juga belajar. Kok sudah enggak makan nasi aja masih tetap besar seperti ini. Ya gitu kan. Sampai dibilang, itu kok bisa kok enggak pakai nasi? Ya enggak makan nasi. Ntar kalau makan nasinya kalau apa? Kalau nanti kalau misalkan anak sudah nggak habis, jadi akhirnya saya ngabisin makan nasinya. Jadi makanya tetap juga melar ya, seperti itu. Kemudian minggu kemarin kita mendengarkan hamba Tuhan Obi Mesak menyampaikan bagaimana kita belajar dari Lot dan istrinya yang tidak lagi melihat ke belakang. Ya, kita mau mandang ke depan. Jadi kalau mobil itu kacanya yang di depan pasti lebih lebar daripada spionnya yang kanan, kiri, dan tengah. Cuma 3.
kecil, tapi bagaimana lebih besar pandangan ke depan dibandingkan ke belakang. Jadi itu kita lihat. Nah, kita belajar dari Samuel terlebih dahulu. Ada peran Samuel antara Saul dan Daud. Kita lihat bersama-sama dari, jadi pertama Samuel itu pasti udah bergaul karib dengan Tuhan. Bayangkan umur remaja, masih remaja, dia sudah ditaruh di bait Tuhan dan dia mendengarkan suara Tuhan, dia terus bergaul karib dengan Tuhan dan dia mendengarkan arahan Tuhan. Samuel orang yang terus bergaul karib dan mendengarkan arahan Tuhan. Yang ketiga, Samuel terus itu terkoneksi dengan Tuhan. Terus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Walaupun, nah ini dia, Samuel dari sisi manusia ada enggak dia melakukan hal yang tidak tepat? Bukan salah, tidak tepat. Kita belajar bersama-sama. Ya. Dari 1 Samuel yang ke-16. 1 Samuel yang ke-16 1 Samuel yang ke-16 ayat yang ke-6. Sampai yang ke-10. Saya akan bacakan dengan cepat. Dan terjadilah pada waktu mereka datang, Samuel melihat Eliab, lalu berkata, sungguh yang diurapinya ada di hadapan Tuhan Yahweh. Perhatikan, Samuel, kalau kita lihat dari pasal 16 ayat 1 sampai ke 5, dia terus pada saat dia meraung-raung di hadapan Tuhan karena apa? Saul sudah ditolak. Dia meraung-raung dan terus akhirnya katakan apa? Dan Tuhan, ayat 1 kita lihat lagi. Kemudian Tuhan Yahweh berfirman kepada Samuel, berapa lama lagi kamu berduka cita untuk Saul? Karena aku telah menolak ia memerintah atas Israel. Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, karena aku telah melihat seorang raja bagi diriku di antara anak-anak lelakinya. Perhatikan, ini bagaimana Samuel terus peka, memiliki telinga yang peka mendengarkan suara Tuhan. Pada saat ia menangis di hadapan Tuhan, ia berduka cita karena Saul ditolak oleh Tuhan Yahweh. Dan dia disuruh perintahkan untuk ke Bethlehem, dia jalan. Artinya apa? Dia tetap taat, dia terus terkoneksi dengan Tuhan, dia mau jalan apa yang Tuhan mau perintahkan. Dia mau melakukan apa yang Tuhan lakukan. Tapi di ayat yang ke-6, dia melihat Eliab yang besar, yang gagah, tapi akhirnya apa? Dan berkatalah Tuhan Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Dan sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Tuhan Yahweh memandang hati. Ya, tapi Tuhan, karena apa artinya? Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang tahu hati manusia, tidak ada satupun yang tahu isi hati kita. Saya tidak mengenal, tidak bahkan tahu isi hati Pak Gembala. Sekalipun mungkin saya sudah terus bergaul karib dengan Pak Gembala, tapi saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Pak Gembala sampai Pak Gembala menyampaikan isi hatinya. Tapi kalau Tuhan, Tuhan tahu, bahkan belum ngomong aja, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita perbincangkan, Tuhan tahu apa yang kita diskusikan, Tuhan tahu. Sampai ayat yang ke-8, lalu Isai memanggil Abinadab dan, nah cukup satu kali Samuel melihat penampilan, melihat perawakan, tapi akhirnya dia lakukan. Kemudian pada saat dia dengar-dengaran dan dikatakan, tetapi
Samuel berkata, juga Tuhan Yahweh tidak memilih dia. Dan Isai menyuruh Syama melintas, tetapi Samuel berkata, juga Tuhan Yahweh tidak memilih dia. Ini akibat apa? Karena Samuel terus bergaul karib, terus mendengarkan suara Tuhan, dan dia tahu akhirnya, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Sampai akhirnya, dan Isai telah menyuruh ke-7 anak-anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, Tuhan Yahweh tidak memilih di antara mereka ini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anak-anakmu? Dan dia berkata, masih ada yang termuda. Dan sebenarnya dia sedang merawat kawanan ternak, dan Samuel berkata kepada Isai, utuslah orang dan bawalah dia, karena kita tidak akan duduk berkeliling sampai dia datang ke sini. Artinya 7 orang anak Isai ditolak oleh Tuhan. Dan ada David yang akhirnya diminta untuk dipanggil. Artinya itu belajar dari bagaimana Samuel dengar-dengaran akan suara Tuhan. Terus dia terkoneksi, mau Tuhan apa? Oh bukan. Awalnya dia gagal, tapi setelah itu dia lakukan apa mau Tuhan. Kemudian sekarang kita belajar tentang, singkat saja ya, jadi cepat saja. Kemudian kita belajar tentang Daud. Bisa David atau Dawid. Nah sekarang pertanyaannya, jangan diturunkan dulu. Nah itu kan ada pertanyaan. Sekarang, tadi kan kita sudah baca nih barusan. Sekarang, Daud itu anak yang keberapa? Tadi barusan kita baca, ada yang 8, ada yang 7. Kalau tadi dilihat di sini, dan Isai telah menyuruh ke-7 anak-anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai. Artinya Daud anak ke-8. Sekarang kita buka dari 1 Tawarikh 2. 1 Tawarikh 2. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Dan Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya. 1. Abinadab. 2. Yang kedua, Simea. Yang ketiga, Natanil. 4. Radai. 5. Ozem. 6. Daud. 7. Hayo. Ada beda. Kita lihat. 1 Samuel 16 ayat 10. Ke-7 anaknya sudah lewat dan Daud anak ke-8. 1 Tawarikh 2 ayat 13 sampai 15 dikatakan Daud anak ke-7. Ada yang tahu berbedanya di mana? Turunkan. Slide berikutnya. Ya, ini tulisan Ibraninya. Eliab, Abinadab, Simea, atau Syama, Natanil, Radai, Otsem. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan? 1 Tawarikh 27 ayat 18. 1 Tawarikh 27 ayat yang ke-18. Kita lihat. Elihu saudara Daud mengapalai suku Yehuda. Jadi tadi dari 1 Samuel 16 dan juga dari 1 Tawarikh 2 tidak dijelaskan. Kalau 1 Samuel 16 langsung kelihatan bahwa Daud anak yang ke-8. Tapi di 1 Tawarikh 2 Daud anak yang ke-7. Tapi kelihatan di sini bahwa ternyata ada satu yang nyelip, yaitu Elihu. Jadi ternyata ada. Jadi nyambung enggak antara 1 Samuel tadi dengan akhirnya bahwa sebenarnya Daud anak yang ke-8.
Apa yang dimaksud dari sini? Jadi, ketujuh anak selain Elihu, satu ibu. Elihu adalah ibu yang berbeda. Sama, jadi nanti kalau tapi bandnya band Isai enggak? Anak Isai enggak? Anak Isai. Jadi kalau misalkan, ya saya nggak perlu jadi contoh di sini ya. Ya contoh lah kalau bisa dibilang. Misalkan Pak Gembala, kemudian dari Ibu Gembala punya anak. Nah, kan berarti kan bukan hanya anaknya Kak Yuli, Kak Ivo, kemudian Dian. Nanti berarti ada anak dari Ibu Gembala. Itu contohnya. Jadi anaknya Pak Gembala bukan hanya 3. Borunya bukan hanya 3, tapi nanti bisa jadi ada anak yang keempat. Ya, kalau Tuhan berkenan, berkehendak gitu ya. Kita harapkan hal yang terbaik buat Pak Gembala dan Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah belajar tentang Daud. Kita lihat sekarang pada saat Daud mengatakan, kita lihat dari tadi bahwa Daud itu anak yang sulung. Jangan dihilangkan dulu. Sebentar. Masih yang ke-8 tadi. Jadi Daud itu anak yang bungsu, ya, bukan anak yang sulung ke tengah, tapi anak yang bungsu. Dan anak yang bungsu itu cenderung apa? Tidak diperhatikan. Ya. Oh, di sini ada anak ragil ya, anak bungsu juga ini, Mama Kea. Ya, Mama Kea. Ya. Tapi harus membela abang-abang dan kakak-kakaknya. Ya. Jadi Daud itu kalau bisa dilihat di sini dikatakan bahwa pada saat Samuel bertanya, adakah? Ya kan, ketujuh anak sudah lihat, sudah lewat. Kemudian Samuel bertanya, ini ada enggak anak yang lain? Daud hampir dilupakan. Daud hampir saja tidak diingat. Hampir, ya. Hampir tidak diingat. Hampir dilupakan. Tapi dilupakan? Tidak, ya. Daud tidak dilupakan. Dan kita lihat di sini pada saat bahwa Daud akhirnya tetap diminta untuk datang menerima urapan dari Samuel. Dan mulai saat itu kita lihat, kita baca bersama-sama dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-12. Kemudian Isai mengutus orang dan membawa Daud masuk, dan dia tampak kemerah-merahan dengan mata yang indah dan wajah yang tampan. Dan Tuhan Yahweh berkata, bangkitlah, urapilah dia, karena itulah dia. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya, roh Tuhan Yahweh turun atas Daud. Dan Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Jadi kalau kita lihat di ayat yang ke-11, Samuel bertanya, inikah semua anakmu? Enggak, masih ada. Lagi ngurus ternak. Isai hanya memanggil ketujuh anaknya ke hadapan Samuel. Dia tidak mengingat ada Daud yang sedang ngangon domba. Lagi membawa domba-domba makan di padang rumput. Dan kita belajar dari Daud, sekalipun dia orang yang tidak diperhatikan, tapi Tuhan yang pilih dia. Tuhan yang sudah tetapkan dia sebagai raja. Sekalipun dia bungsu, dia menjadi pemimpin bagi abang-abangnya. Sekalipun dia bungsu, dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ya. Yang kedua, kita belajar dari Daud apa? Kita lihat ayat yang ke-14. Dan roh Tuhan berpaling dari Saul, lalu oleh karena Tuhan Yahweh suatu roh yang jahat menakut-nakuti dia, dan hamba-hamba Saul berkata, lihatlah sekarang suatu roh
ilah-ilah yang jahat sedang menakut-nakuti engkau. Biarlah sekarang Tuanku berkata kepada hamba-hambamu yang ada di depanmu, biarlah mereka mencari seorang yang pandai bermain harpa. Dan akan terjadi ketika roh ilah-ilah yang jahat itu ada padamu, maka dia akan bermain dengan tangannya dan hal itu melegakan bagimu. Lalu Saul berkata, ini 1 Samuel 16 ayat 17 ya. Lalu Saul berkata kepada hamba-hambanya, sekarang juga carilah seseorang yang mahir bermain untukku dan bawalah dia kepadaku. Salah seorang dari hamba-hambanya menjawab, lihatlah, aku telah melihat seorang anak laki-laki dari Isai, orang Betlehem itu, yang mahir dalam bermain, dan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan seorang prajurit, dan mahir berkata-kata, dan seorang yang berpenampilan baik, dan Tuhan Yahweh ada beserta dia. Perhatikan di sini. Daud tidak pernah mempromosikan dirinya. Orang lain yang mempromosikan. Perhatikan. Dia itu apa? Mahir dalam bermain kecapi. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Pernah nggak kita lihat, kita dengar, aku sudah pernah. Ini belum kejadian Daud membunuh Goliat ya. Tapi orang sudah langsung tahu bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Karena apa? Pasti pernah didengar bahwa Daud pernah melawan singa, pernah melawan beruang. Dan dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Orang lain yang promosiin Daud. Karena apa? Sikap hati Daud yang tetap terus datang kepada Tuhan. Dia tetap terus mengerjakan bagiannya, fokus pada apa yang dia harus lakukan. Seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, mahir berkata-kata, dan seorang yang berpenampilan baik. Dan Tuhan Yahweh ada beserta dia. Orang lain yang ngomong. Enggak bilang, Tuhan ada beserta sama saya. Enggak ada. Tuhan yang beserta dengan Daud. Tidak pernah Daud mengatakan, Tuhan itu ada sama saya loh. Enggak. Orang lain. Seperti tadi saya sebutkan di awal, bahwa kalau Torah itu menjadi menjadi cahaya, orang akan bisa melihat, bisa menyaksikan. Melihat, menyaksikan, dan merasakan. Bahwa Daud hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Daud melakukan apa yang Tuhan firmankan, dan dia itu juga mendengarkan arahan Tuhan. Dan dia berani melakukan apa yang dia lakukan itu benar. Pada saat Daud berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang, dia akan lawan sampai dombanya lepas dari rahang singa, lepas dari rahang beruang. Jadi dari dua hal kita belajar, ya. Sekalipun Daud anak bungsu tidak diperhatikan, hampir saja dilupakan, tapi Daud tetap akhirnya apa? Fokus. Kalau dikatakan minggu lalu, jangan lagi lihat ke belakang. Mungkin kita sudah banyak melakukan hal apapun dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan di tempat kerja, dalam usaha kita, dalam keluarga kita. Tuhan tahu apa yang sudah kita lakukan. Tuhan mungkin sudah lihat betapa kita mungkin berkorban, banyak hal mungkin juga dilupakan, tapi Tuhan yang tahu. Tuhan bilang, Tuhan lihat semua yang kau perbuat di belakang. Tuhan mau kau jalan terus di depan. Jalan terus di depan, jalanmu terbentang luas di depan. Dan apa yang sudah kita lakukan Tuhan perhatikan. Tidak ada satupun yang Tuhan lupakan. Tidak ada satupun yang Tuhan lupakan. Tuhan perhatikan. Nah sekarang kita belajar dari Saul. Kita kembali ke slide lagi. Sekarang apa yang membuat Saul itu ditolak oleh Tuhan? Perhatikan dari kejadian 1 Samuel 15. Ini dikatakan Samuel kepada Saul. 1 Samuel 15 ayat yang pertama. Yang saya bacakan. Dan Samuel berkata kepada Saul,
Tuhan Yahweh telah mengutus aku untuk mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya, atas Israel. Dan sekarang dengarkanlah suara firman Tuhan Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh Sebaot berfirman, aku akan membalas kepada Amalek atas apa yang telah dia perbuat terhadap Israel. Betapa dia telah menghadangnya di perjalanan ketika dia keluar dari Mesir. Dan sekarang pergilah dan kamu akan memukul kala Amalek serta menghancurkan segala yang ia punya dan kamu tidak boleh, perhatikan ini Bapak kejam ya, tidak boleh berbelas kasihan atasnya dan kamu harus membunuh semuanya dari pria sampai wanita, dari bayi sampai yang sedang menyusui, dari lembu sampai domba, dari onta sampai keledai. Dan Saul mendengar serta mengerahkan rakyat di Telaim, 200.000 pasukan berjalan kaki dan 10.000 adalah orang Yehuda. Tahu ujungnya? Ayat yang ke-7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek dari Hawilah sejauh engkau berjalan di Sur yang berada di depan Mesir. Dan dia menangkap hidup Agag, raja orang Amalek, namun dia menumpas semua orang dengan mata pedang. Dan Saul serta rakyat berbelas kasihan terhadap Agag dan atas yang terbaik dari ternak dan dari binatang gembalaan dan dari barang-barang dan domba-domba dan segala yang baik. Dan mereka tidak mau menumpasnya, namun segala yang tidak berharga dan buruk mereka menumpasnya. Perintah Tuhan kepada Saul adalah dikatakan menumpas habis, tidak boleh berbelas kasihan, bahkan ternak-ternaknya habis, 3. Tumpas habis, tidak boleh berbelas kasihan dan ternak pun juga habis. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia menangkap hidup Agag. Kenapa Tuhan mau menghapuskan bangsa atau suku Amalek dari muka bumi? Kalau sampai ada Agag yang dibiarkan hidup, misalkan Agag nanti akhirnya diberikan kesempatan hidup dan kemudian kawin lagi dengan perempuan lain, kira-kira Agag ada kemungkinan balas dendam enggak? Itu yang Tuhan tidak mau. Sehingga akhirnya apa? Agag, nah ini agak kejam rasanya. Nanti baca sendiri ya, karena sampai nanti akhirnya Agag itu dicincang. Habis. Karena pikir Agag, aku selamat. Tapi ternyata karena Saul tidak mau melakukan, Samuel sendiri yang membunuh Agag dan mencincang. Artinya enggak ada bekasnya lagi. Dan bahkan juga kenapa kambing domba? Itu semua artinya kalau bahasa orang Israel itu sudah tidak koser lagi. Karena Amalek itu sudah tidak koser. Jadi bahkan binatang-binatang pun juga dianggap tidak koser. Sekalipun itu domba. Sudah tidak bersih. Bersihkan semuanya. Habis tumpas. Tapi apa? Oh yang baik diambil. Masih bisa. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan oleh Samuel? Perhatikan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Artinya Tuhan tidak mau persembahan Saul. Karena Tuhan mau supaya Saul mendengarkan, memperhatikan perintahnya, melakukan perintahnya. Tuhan mau karena sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi bisa jadi Tuhan tidak berkenan dengan persembahan kita. Karena kita seringkali tidak mendengarkan, tidak memperhatikan suara Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan. Yang ada akhirnya kita punya rencana dan bahwa Tuhan ini rencanaku. Dan pada saat akhirnya gagal.
Tuhan, ampuni aku. Karena kita tidak menempatkan Tuhan di depan rencana kita. Kita membuat Tuhan di belakang rencana kita. Kalau Tuhan ada di depan rencana kita, maka Tuhan sendiri yang akan melakukan terobosan itu. Bapa sendiri yang akan melakukan terobosan itu. Jadi kalau kita ada dalam pusat kegerakan. Jadi kalau misalnya saya kemarin sampaikan pada saat doa malam hari Selasa. Kalau namanya pusat, itu ada gaya, kalau bahasa fisika yang kalau anak-anak sekolah masih ingat. Gaya sentrifugal. Makin kencang putarannya, makin berasa orang lain. Ada gelombang, ada gerakan yang besar. Dan dimulai dari mana? GPR, haleluya. Mungkin doa malam puasa yang kita lakukan, punya niat yang sepertinya buat orang lain tidak baik. Tapi pada saat kita berdoa dan akhirnya doa itu tidak terkabulkan, yang Tuhan ubahkan adalah hati kita. Pikiran kita, perkataan kita. Yang Tuhan mau ubahkan bukan mengubahkan keadaan, tapi mengubahkan hati kita terlebih dahulu, pikiran kita lebih dahulu. Baru Tuhan akan menunjukkan, ini loh jalanku, ini loh mauku, ini loh kehendakku. Kau mau taat, kau mendengarkan, kau memperhatikan. Teruskan. Sekarang kita lihat. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 16 dari LAI. Tetapi roh Tuhan Yahweh telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan Yahweh. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Tuhan mengganggu engkau. Mungkinkah? Sekarang pertanyaannya. Tuhan Yahweh sumber kebaikan, sumber berkat, bisa melakukan hal ini? Tolong jangan, ya gak apa-apa. Bisa melakukan, diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan Yahweh? Ini terjemahan yang tidak tepat. Kita lihat dari ILT. Dan roh Tuhan Yahweh berpaling dari Saul, lalu oleh karena Tuhan Yahweh, suatu roh yang jahat. Artinya apa? Sama ingat kejadian Ayub? Jadi bukan Bapa, bukan Tuhan Yahweh yang memberikan roh jahat itu, tapi roh jahat atas seizin Tuhan menakut-nakuti Saul. Atas seizin Tuhan, Ayub dicobai. Jadi bukan Tuhan yang mencobai. Jadi gak pernah Tuhan Yahweh memberikan hal yang baik, tiba-tiba juga melakukan hal yang jahat. Tidak ada. IMB, Indonesian Modern Bible. Oh, ini harusnya IMB, ini betul. Dan roh Tuhan Yahweh berpaling dari Saul dan oleh karena Tuhan Yahweh suatu roh yang jahat menakut-nakuti dia. Jadi artinya apa? Roh jahat itu bukan dari Tuhan Yahweh. Tapi roh jahat itu minta izin. Aku mau, kan kau sudah undur dari Saul. Aku mau kerjain dia, aku takut-takutin dia. Ya sudahlah. Tuhan izinkan Saul ditakut-takuti. Tuhan izinkan Saul dikerjai oleh roh jahat. Ya, suatu roh ilah-ilah yang jahat sedang menakut-nakuti engkau. Artinya bukan Tuhan, bukan yang dari Tuhan Yahweh yang menakut-nakuti Saul, tapi roh jahat, ilah-ilah asing itu yang menakut-nakuti Saul. Bukan Bapa Yahweh, bukan Tuhan Yahweh. Nah sekarang kita lihat, kenapa ujungnya adalah, lanjutkan. Dari Yohanes 1 ayat 1. Ini yang terakhir saya bawa renungan di bulan September, pada saat kita masuki tahun Peibet. Ini namanya tahun Peibet 5782 itu, bahwa pengajaran dimulai dari rumah. Nah, kita belajar dari rumah, pada saat hari Sabat, dari rumah kudus Tuhan, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ulangi lagi tentang Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Davar, ini bahasa Ibraninya,
Dalet, Vet, Res. Dan Dafar itu bersama-sama dengan, ini hanya agak motong ya, Ha Elohim, dan Dafar itu adalah Elohim. Potong ya, ada di bawahnya. Oke, enter. Nah, jadi pada mulanya adalah Dafar, dan Dafar itu bersama-sama dengan Ha Elohim, dan Dafar itu adalah Elohim. Ini terjemahan yang dalam bahasa Ibrani yang benar. Kita lihat dari ILT. Oh, ini dalam, sebentar. Ini bahasa Ibraninya, Beresit Hava Hadafar Vehadafar Haya et Ha Elohim Vehadafar Haya Elohim. Ini bahasa Ibraninya. Kemudian bahasa Indonesianya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan sang ilahi, dan firman itu adalah ilahi. Ini terjemahan dari bahasa Ibrani tadi. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa Ibrani. Nah, ini saya pakai bahasa dari LAI. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan, mereka menerjemahkan, LAI menerjemahkan Ha Elohim ini dengan A. Dan firman itu adalah, nah Elohim itu dengan A juga, atau dengan ilahi. Nah, kita lihat, sekarang turunkan. Sekarang gini, berarti ada rumus. Kita enakan pakai matematika ya. Jadi kalau firman itu adalah A, maka A sama dengan B. Nah, firman telah menjadi daging, berarti A sama dengan C. Itulah akibatnya, maka A jadi berwujud menjadi manusia. B sama dengan C. Turunkan. A sama dengan B dan A sama dengan C, maka B sama dengan C. Inilah konsep kenapa Helenisme, bahkan yang juga sudah mengenal nama Bapa pun masih berpikir, berkonsep bahwa Bapa menjadi manusia. Padahal berapa kali Pak Gembala sampaikan bahwa Tuhan bukan manusia. Ya, ada banyak yang sudah disampaikan tentang hal itu. Jadi turunkan lagi. Inilah yang akhirnya, oh berarti Bapa menjadi manusia. Ini konsep yang tidak sesuai dengan Torah. Saya balik lagi dengan Torah tadi, yang pertama tadi. Bahwa Torah itu terang, pelita. Torah itu pasti punya kaitannya. Jadi kalau misalnya tadi, kenapa bisa 1 Samuel mengatakan setelah ke-7 anaknya dan kemudian ada Daud yang dipanggil, berarti 8. Tapi di satu Tawarikh 7. Tapi ternyata ada 1 yang keselip. Jadi semua tetap gak mungkin hilang. Tidak mungkin hilang, tidak mungkin hapus. Semuanya ada. Lanjutkan. Lagi loading. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita bisa melihat dari Matius, nah sekarang ini. Pada mulanya adalah Dafar, dan Dafar itu adalah bersama-sama dengan Ha Elohim, dan Dafar itu adalah Elohim. Jadi Pak Gembala terus tegaskan bahwa Tuhan bukan manusia. Tuhan Yahweh bukan manusia. Dan Tuhan Yahweh tidak pernah menjelma menjadi manusia. Itu konsep pengajaran Torah. Yang perlu kita pegang kuat, pegang teguh. Jangan kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dari Matius, kita lihat. Jadi nih, Tuhan Yahweh tidak pernah menjelma menjadi manusia. Tuhan Yahweh bukanlah seorang manusia. Ini wujud penampilan Yesua. Dan yang mulia dari Israel tidak berdusta ataupun menyesal karena dia bukanlah seorang manusia sehingga dia harus menyesal.
Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepati. Jadi ada begitu banyak yang menyatakan bahwa Tuhan Yahweh bukan manusia. Jadi pada saat kalau kita memahami konsep Yohanan 1 ayat 1. Oh, terjemahan yang benar seperti itu. Maka kita tahu. Jadi akhirnya kita lihat kembali runut lagi ke belakang. Oh, berarti yang mengerjai Saul bukan Tuhan Yahweh. Ada begitu banyak Elohim di dunia ini. Ada begitu banyak, tapi yang Ha Elohim hanya Tuhan Yahweh. Sang Elohim itu cuma Tuhan Yahweh. Ha itu sang. Jadi kalau Yesua Hamasia, Yesua sang Mesias. Jadi H itu sang. Tidak ada lagi. Kalau contoh sang saka merah putih, ya satu-satunya yang besar cuma ada di Istana Negara. Itu sang saka. Jadi kalau H Masia hanya Yesua. H Elohim hanya Tuhan Yahweh. Nah, kalau kita lihat dari silsilah Matius 1 ayat 1 sampai yang ke 17. Dikatakan di situ dikatakan ayat 17 saja langsung baca. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi, dari Daud sampai pembuangan ada Babylon ada 14 generasi, dan dari pembuangan ke Babylon sampai Yesua ada 14 generasi. Kenapa 14? Coba ada yang tahu enggak? Kenapa disebutkan dibagi dengan 14? Karena Daud, kalau lihat huruf Dalet, Vav, dan Dalet. 4, 6, 4. Vav itu urutan yang ke-6. Artinya nama Daud itu urutan yang, nama jumlah gematria, angkanya Daud itu adalah 14. Itulah sebabnya kenapa disebutkan, jadi selalu ada kaitannya. Kalau kenapa, kenapa 14 ya? Bahkan kalau nama Bapa itu jumlahnya 26, kemudian Adonai itu jumlahnya 72, kemudian Yod, ya Y-O-D, Yod He, Waw He, itu dijumlahkan juga 72. Jadi kalau gematria, kalau misalnya kita belajar tentang Ibrani, makin dalam makin memperkaya kita, bahwa Torah itu luar biasa. Saat kita mempelajari Torah dari Kejadian sampai Ulangan, itu terus kita hidupi. Kalau tadi katakan, Tuhan mau orang yang mau mendengarkan, mau orang yang memperhatikan perintahnya, arahannya, terus bergaul karib, maka kita terus ada dalam pusat kegerakan. Dan sebagai pusat epicentrum itu, ada gerakan yang luar biasa yang kita bisa sebarkan melalui apa? Sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Orang melihat, orang merasakan, orang melihat bahwa kesaksian kita hidup. Orang bisa merasakan bahwa saat kita orang berdekatan dengan kita, orang tuh pengennya nempel aja terus. Pengen terus bergaul karib, pengen terus ngobrol, bahkan terus kalau bisa mencari maunya Tuhan itu apa. Mari kita belajar seperti Samuel dan Daud. Kita juga lihat, kita belajar juga seperti Saul. Belajarnya itu dalam artian, ini loh orang yang tidak mau dengar-dengaran. Ini loh orang yang tidak mau taat. Arahan Tuhan, firman Tuhan. Ini toh ada orang yang mau taat akan arahan Tuhan. Ada Samuel, ada Daud. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semua yang hari ini, baik yang di tempat ini, di Zoom dan juga di Facebook, belajar dari ketiga orang ini. Belajar terus mau bergaul karib dengan Tuhan, terus mau mendengarkan arahan Tuhan, tidak lagi melihat ke belakang. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi pengorbanan kita. Sekalipun manusia tidak memperhatikan kita, sekalipun orang lain melupakan apa yang sudah kita berikan, Tuhan mau hari ini kita bangkit. Berjalan, fokus
apa yang Tuhan mau ke depan. Karena masa depan yang sudah Tuhan berikan buat kita sungguh indah dan dahsyat. Pegang firman Tuhan ini, yakin dan percaya bahwa pada saat kita meyakini bahwa percaya bahwa Yesua bukan Tuhan Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Kalau pada saat kita mempelajari ini, memahami kebenaran firman Tuhan ini, maka kita punya pegangan, yes, aku percaya bahwa Tuhan Yahweh dan Yesua adalah utusan Tuhan, utusan Bapa Yahweh. Itu yang akhirnya membuat kita makin kokoh. Kalau bicara pribadinya pasti berbeda. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Yahweh saja tidak akan pernah terlihat. Hanya bisa dirasakan tiba-tiba ada guntur, ada angin, tidak ada yang tahu. Bahkan Mose melihat jari, Tuhan tidak, tiba-tiba batu itu sudah ada 10 loh yang ditulis oleh jari tangan Tuhan. Mose yang sudah bergaul karib juga dengan Tuhan. Kita belajar dari mereka semua. Para nabi-nabi yang sudah Tuhan kasihi. Dari hal itu kita mau bangkit. Mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita yakin percaya. Kita dalam pusat kegerakan. Terus mulut bibir kita memperkatakan yang baik sekalipun kita melihat sesuatu yang tidak baik di sekitar kita. Kita katakan perut saya sehat. Pikiran saya sehat, saya tidak akan pusing-pusing lagi, saya tidak akan sakit mas, saya tidak sakit jantung, saya tidak sakit kolesterol, saya lagi tidak sakit asam urat. Saya tidak lagi punya saraf kejepit. Jujur Bapak Ibu Saudara terkasih, baru sekarang saya dari situ tadi ke sini kaki saya kram. Tegang saya. Ya bayangkan dari September sekarang, Tuhan, ini harusnya jadwalnya Mas Didit yang khotbah. Karena saya sudah jadwalkan 2 bulan yang lalu. Tapi saya bilang begini, waktu saya kasih jadwal Papa Obed tanggal 21 Mei ya, kenapa enggak abang? Abang tuh bikin jadwal terus, abang enggak pernah kenapa abang enggak mau khotbah? Udah yang lain dulu lah saya bilang. Tapi dalam hati saya bilang, kalau Mas Didit nanti tanggal 28 ini enggak datang, enggak bisa. Saya ya, dalam hati aja sebenarnya. Bang, maaf, saya 28 ada pemberkatan nikah. Tuhan. Itulah yang baik. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu, gak perlu orang lain. Gak perlu disodor-sodor, sorong-sorong sama Papa Obed. Gak perlu disorong-sorong sama Pak Gembala. Gak perlu disorong-sorong sama orang. Yang tahu Tuhan kok. Saya cuma dalam hati aja. Ya pokoknya dalam hati aja nih sebenarnya. Sekitar tanggal 14, sebelum tanggal 14 Mei. Kalau misalkan nanti Mas Didit gak bisa, tenang aja Papa Obed. Dalam hati saya gak ngomong sama Papa Obed, sama Mesak. Saya bilang, saya nanti yang gantiin. Istri saya juga gak tahu, Papa Obed juga gak tahu. Tiba-tiba, maaf ya bang, tunda lagi, atur lagi waktu, lain waktu. Ya Tuhan, dikejar terus. Artinya apa? Kalau Tuhan terus mau supaya kita masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam pusaran kegerakan itu, pusat kegerakan itu, mari sebarkan, mari bagikan, mari arahkan, supaya orang kembali lagi kepada Tuhan. Kembali kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yahweh, Sang Pencipta. Orang tua kita adalah pencipta kita. Kalau tidak ada orang tua kita, tidak ada kita. Itu pencipta kita yang terlihat. Ya. Orang tua kita adalah pencipta yang terlihat. Tidak ada orang tua kita, tidak ada kita. Jadi kita belajar punya hati seperti Daud. Anak yang terus dengar-dengaran akan arahan orang tuanya. Kalau di pasal 17 ada lagi. Daud, kamu pergi ke medan perang. Tapi apa yang dikatakan oleh abang-abangnya? Aku tahu isi hatimu, kejahatan hatimu. Bayangkan, abang-abangnya punya pikiran negatif tentang Daud. Padahal Daud ngantar makanan loh.
ngantar makanan, tapi abang-abangnya berpikir negatif. Enggak, aku cuma bertanya. Daud tetap fokus. Dia tidak mau terbabit dengan pertanyaan yang curiga tadi. Daud fokus. Bahkan akhirnya, siapa Goliat ini? Akhirnya dia sendiri yang membunuh Goliat. Itu anak yang taat. Disuruh bangun-bangun. Kita lihat sebentar. Ya, bagaimana Daud itu menjadi anak yang taat. Kita ayat yang terakhir kita akan baca. 1 Samuel 17 ayat yang Satu Samuel 17, kemudian kita akan baca dari ayat yang ke-12. Dan Daud adalah anak seorang pria yang adalah seorang Efrata dari Betlehem Yehuda yang namanya ialah Isai. Dan baginya ada 8 orang anak laki-laki dan orang itu sudah tua dan diantara orang-orang di zaman Saul. Dan ketiga putra tertua Isai telah pergi keluar, mereka pergi mengikuti Saul ke pertempuran. Dan nama ketiga putranya yang pergi ke pertempuran itu adalah Eliab putra sulung, putranya kedua Abinadab, dan yang ketiga Syama. Dan Daud adalah yang termuda, tadi kita lihat sudah yang bungsu, dan ketiga anak yang tertua telah pergi mengikut Saul dan Saul telah pulang kembali dari Saul untuk memberi makan ternak. Jadi Daud itu orang yang tetap tunduk, dia dikasih pekerjaan sebagai pemain kecapi buat Saul, tapi dia juga mengingat apa yang dia harus lakukan. Itu apa? Memberi makan ternak ayahnya. Dan berkatalah ayat 17, dan berkatalah Isai kepada Daud anaknya, tolong bawalah kepada kakak-kakakmu 1 eva gandum kering dan 10 potong roti ini dan bergegaslah pergi ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan engkau harus membawa juga ke 10 potong keju ini kepada kepala pasukan 1000 dan kamu harus menjenguk kakak-kakakmu untuk menyelidiki bagaimana kesejahteraan mereka. Dan engkau bawalah tanda dari mereka dan Saul dan mereka serta semua orang Israel berada di Elah sedang berperang dengan orang Filistin. Perhatikan, Daud bangun pagi-pagi sekali dan dia meninggalkan kambing domba dengan seorang penjaga. Artinya ketaatan Daud mendengarkan arahan orang tuanya, mendengarkan perintah dari orang tuanya. Dia taat, dia bangun pagi-pagi. Jadi kita belajar banyak dari Daud. Kalau tadi sekalipun dia orang yang hampir tidak diperhatikan, hampir dilupakan, tapi Tuhan yang pilih Daud sebagai raja. Kemudian orang lain yang akan mempromosikan Daud, apa yang dimiliki oleh Daud. Kemudian yang ketiga, Daud itu adalah orang yang taat kepada orang tuanya. Tunduk kepada orang tuanya, hormat kepada orang tuanya, dan menjadi berkat kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kiranya kita lihat hari ini, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Samuel, Daud, dan juga Saul. Kita belajar dari ketiga orang ini. Mana orang yang mendengarkan arahan Tuhan. Mana yang hormat kepada orang tua dan taat kepada pimpinan orang tua. Mana yang melanggar perintah dan Torah Bapa surga. Akhirnya apa? Jangan sampai roh Tuhan undur. Dan Saul akhirnya banyak melakukan blunder, melakukan kesalahan. Bahkan kalau di 1 Samuel 19, suatu kali siapa? Saul itu megang tombak dan hampir menombak Daud. Dan hampir membunuh Daud. Tapi Tuhan tetap jaga Daud. Bapak Ibu Saudara terkasih, belajar dari Samuel yang terus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Belajar dari Daud yang terus juga mendengarkan arahan orang tuanya. Dan kita akan menjadi berkat, orang lain akan melihat, orang lain akan merasakan bahwa ada Torah dalam hidup kita. Ada pengajaran Tuhan dalam hidup kita. Karena ada Roh Kudus yang terus memimpin kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Bahwa apa yang hamba sampaikan hari ini, semuanya sudah hamba sampaikan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Engkau sudah balut kegentaran hamba hari ini. Engkau sudah balut ketakutan hamba hari ini. Hamba mau belajar taat. Hamba mau belajar taat dengarkan arahan-Mu Bapa. Karena kami mau terus mau menghidupi firman-Mu untuk dalam hidup kami. Kami ada dalam pusat kegerakan. Dan kami terus mau menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada Torah itu dalam hati dan pikiran kami. Torah yang bisa dilihat, disaksikan, dirasakan oleh orang lain. Dan menjadi kesaksian yang hidup dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhanku yang baik. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam nadungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Bapa ambil alih seluruh hidupku
Amin. Ucapan, yes, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Firman Tuhan datang bagimu, Bapak Bowo. Teruslah bergaul karib dengan Tuhan dalam jam-jam doa yang Tuhan perintahkan bagimu. Apapun yang menjadi kerinduan hasrat hatimu, keluarga besarmu bisa diselamatkan oleh doamu. Terus bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan mau engkau perbaiki jam-jam doamu. Tuhan mau hari ini engkau akan melihat ada perbedaan besar terjadi bagi anak-anakmu, bagi cucu-cucumu, dan bagi keluarga besarmu. Firman Tuhan juga berkata, bagi engkau Ibu Lisyombing, engkau akan melihat anak cucumu juga berhasil di muka bumi ini. Doamu didengar oleh Tuhan, doamu diperhatikan oleh Tuhan, dan engkau bukan seorang janda yang dilupakan Tuhan. Tuhan memperhatikan doamu, Tuhan melihat isi hatimu, Tuhan melihat kerinduanmu untuk terus berjalan, bahkan berlari menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kau akan lihat anak cucumu, menantumu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang menjadi kerinduan hasrat hatimu, Tuhan berkati. Bagi engkau Ibu Tuti, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi bebanmu hari ini. Tuhan mau serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya. Lepaskan pengampunan. Jangan biarkan sakit hatimu. Jangan biarkan kebencianmu, dendammu membuat engkau terhambat atas berkat-berkat Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ini bagimu, Ibu Tuti. Tuhan mau membuat engkau berbeda di hari ini. Di hari ini, hari yang berbeda bagimu. Dan engkau akan melihat ada perbedaan yang besar terjadi bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi usahamu, bagi pelayananmu. Dan nama Bapa Yahweh, Torah itu hidup dalam engkau Ibu Tuti. Torah itu hidup dalam engkau Ibu Tuti. Dan membuat engkau berbeda dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Firman Tuhan bagimu, Bapak Romi, Bapak Yahweh sudah menangkap engkau. Jangan kembali kepada hal yang sia-sia. Lakukan perintah Tuhan. Lakukan apa yang mau menjadi mau Tuhan. Lakukan, terus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Mungkin hari ini engkau tidak mengerti mengapa Tuhan menangkap engkau hari ini, menangkap engkau kemarin. Kenapa tidak dari dulu Tuhan menangkap jiwamu, tidak menangkap hatimu, tidak menangkap pikiranmu. Tuhan mau hari ini engkau berubah. Jangan kembali ke belakang. Engkau melangkah ke depan dan membuat perbedaan yang besar. Engkau akan melihat istrimu, anak-anakmu diberkati dalam kehidupanmu. Bahkan engkau akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Demi nama Yahweh yang dahsyat. Ku buka hati untuk jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Firman Tuhan juga datang bagi engkau Aurelia Badriana Kabino. Perbesar kapasitas roh Tuhan itu dalam dirimu. Bukan sakitmu, bukan bayang-bayang hitam,
bukan masa lalumu. Lihat ke depan. Lihat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Lihat yang apa Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Saat engkau merasakan sakit, Tuhan aku mau sembuh. Tuhan aku sudah disembuhkan. Tuhan aku tidak mau lagi sakit. Tuhan aku mau bangkit. Jadilah bangkit. Maka engkau akan melihat bahwa engkau sehat dan tidak lagi sakit. Engkau menghormati orang tuamu. Engkau menghormati orang tuamu. Dan engkau menghormati orang lain. Dan engkau akan melihat ada perbedaan yang besar terjadi mulai hari ini. Saat engkau mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bagi engkau Aurelia Batriana Kabino. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau baik, sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, Roh-Mu yang menguasai kami. Roh-Mu yang terus memelihara kami. Roh-Mu yang terus membuat kami dalam pusat kegerakan. Roh-Mu yang terus membuat kami menjadi berbeda. Roh-Mu yang terus membuat kami tunduk dan taat. Melakukan Torah-Mu. Melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Kami mau belajar seperti Samuel dan juga Daud. Yang hormat dan terus bergaul karib. Yang terus terkoneksi dengan Roh-Mu Tuhan. Dan membuat kami berbeda dari orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan buat Roh-Mu mundur dari kami Bapa. Jangan biarkan roh jahat itu mengganggu kami. Karena roh Bapa Yahweh, malaikat sorga selalu berkemah di sekeliling kami. Saat kami tidur, saat kami bekerja, saat kami melayani, saat kami melakukan aktivitas kami, saat kami dalam perjalanan. Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kubuka hati, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati. Saya persilakan Ibu Robert Sregar pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa. Kami kagum dengan cara Tuhan menyentuh hati kami. Kami terpesona Tuhan. Kami melihat bahwa Bapa Yahweh terus pegang tangan kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan berbicara banyak atas setiap kami. Bapa, terjemahkan lebih dalam lagi atas setiap pribadi kami. Jangan ada yang Tuhan lewatkan. Berbicaralah Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Kalau hari ini Tuhan ingatkan kami mengenai mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Bapa, kami mau lebih mendengar-Mu. Tuhan, mampukan kami mengalahkan kedagingan kami, manusia lama kami. Buat manusia batinia, manusia roh kami kuat. Bapa, apa yang Tuhan mau dari hidup kami siang hari ini, mampukan kami melakukannya Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami yang sering kali Tuhan
Ampuni kami yang sering memaksa Tuhan melakukan apa yang kami mau. Ampuni kami yang sering membawa kepadamu agenda kami, bukan agendamu. Padahal Kau punya rencana yang lebih besar di balik semua yang kami alami. Tuhan, kalau hari ini kami belajar mengenai Saul, mengenai Samuel hamba-Mu, mengenai Daud, David. Tuhan, mampukan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin David tidak diperhitungkan oleh manusia, bahkan oleh orang tuanya. Tapi David punya hati yang taat. Dia punya hati yang bertanggung jawab. Dia melakukan tugasnya dengan baik di hadapan-Mu. Mungkin itu tidak diperhitungkan oleh manusia. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun, hamba-hamba Saul, untuk menjadi tangan promosi Bapa Yahweh terjadi atas hidup Daud. Bapa, mungkin kami orang-orang sederhana. Mungkin manusia gak pernah pandang kami. Tapi kami tahu bahwa Bapa Yahweh memandang kami dari surga. Bapa melihat setiap perbuatan kami di hadapan-Mu. Bahkan setiap jerih lelah, setiap air mata Tuhan katakan jatuh di kirbat-Mu. Tak pernah jatuh di lantai dengan sia-sia, tapi jatuh di kirbat-Mu. Dan Bapa Yahweh katakan, Bapa perhitungkan. Mungkin ketika Daud bertempur dengan beruang, ketika Daud sedang berkelahi dengan singa, Bapa mungkin manusia tidak perhitungkan, tapi Bapa yang melihat dari surga dan promosi itu datang tepat pada waktu-Mu. Makasih Bapa. Ku ingin tetap di sini, sinar kemuliaan-Mu. Sinar kemuliaan. Kami merindukan-Mu lebih daripada apapun ya Bapa. Amin Tuhan, ku rasakan. Hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwa. Mari anak-anak Tuhan, jika kau ingin berlutut, jika kau ingin menyembah Tuhan, mari. Saya mengundang saudara untuk ambil posisi. Mari pakai 15 menit, 10 menit, 5 menit untuk menyembah Tuhan. Yes. Kemuliaan-Mu Bapa. Mari beri yang terbaik buat Bapa-Mu. Sabat, shalom Bapa Yahweh. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini, Dan memandang indah wajah-Mu. Mari saudaraku nyanyikan puja sebagai doa kita. Yes. Kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau Bapa sampai berbicara secara pribadi atas setiap kami. Kami mau Tuhan siang hari ini. Kami mau Bapa bermanifestasi atas hidup kami. Yes. Tenggelamkan jiwa kami Bapa. Buat kami bertemu secara pribadi dengan-Mu. Haleluya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini,
memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini. Yes. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu Bapa. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Rajaku. Terima kasih penebusku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari ini Bapa. Berbicaralah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Kami berterima kasih Bapa. Ajaib Tuhan, ajaib Rajaku. Terima kasih Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Raja yang mulia. Terima kasih penebusku. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk mempunyai hati yang mau diarahkan, untuk mempunyai telinga yang mau dengar-dengaran. Bapa, demi nama Bapa Yahweh, hamba bersama hamba-Hamba-Mu di tempat ini, terjadilah dalam hidup kami. Setiap telinga yang mendengar, telinga kami sudah diubahkan menjadi telinga yang dengar-dengaran. Hati kami menjadi hati yang mau diarahkan, hati yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama Bapa Yahweh, Tuhan, kami menjadi pribadi yang baru. Hari ini kami menjadi ciptaan yang baru karena Tuhan. Dalam nama Yesus Putra-Mu Bapa Yahweh, kami berdoa kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu Robert ya Bapa. Dia sudah berhenti berbicara. Tuhan, kami tidak mau seperti Saul. Kalau di awal-awal ketika Tuhan memilih Saul, dia mampu menjadi pribadi. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah jadikan Saul menjadi raja, Saul seperti lupa bahwa mendengarkan Bapa Yahweh lebih baik, jauh lebih baik, jauh lebih berharga menaati firman-Mu daripada melakukan apa yang kami pikir benar. Terima kasih Bapa. Ajar lebih kami, lebih dalam lagi Tuhan. Mau percaya bahwa firman-Mu kaya. Firman-Mu kaya Tuhan. Bisa berbicara lebih dalam lagi atas setiap kami. Berkatilah hamba-Mu Robert Tuhan. Yang sudah memberitakan firman-Mu siang hari ini. Tuhan, ketika firman dibagikan, kami mempunyai hati yang gembur. Hati yang mau dibentuk. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaannya, berkati istrinya, anak-anaknya. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab tugasnya, Bapak Yahweh selesaikan demi nama Bapak Yahweh. Dia akan Tuhan promosikan, dia akan Tuhan promosikan demi nama Bapak Yahweh Sebaot. Dengan cara yang ajaib, pada waktu yang tepat, kami akan melihat setiap jerih lelahnya
Bapa Yahweh bayar lunas di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesehatan sempurna sudah kami terima buat hamba-Mu Robert. Kesehatan sempurna sudah kami terima hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu. Bahwa setiap telinga yang mendengar, Tuhan Yahweh memberkati kesehatan kami. Baik di Facebook, Zoom, Tuhan memberkati. Ada kesembuhan ketika firman itu dibagikan. Terima kasih Bapa. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa dan kami sudah terima berkat-Mu dengan sukacita firman-Mu siang hari ini. Haleluya, amin. Saya persilakan kepada worship leader. Haleluya. Saudara semua sudah diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang untuk Ibu Romi Setiawan untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Sekali lagi ya Bapak, kami mau berkata bahwa kami takjub dan kagum akan perbuatan-Mu. Biarlah ucapan syukur dan terima kasih kami terus mengalir ke hadapan hadirat-Mu. Ada korban syukur, ada pujian, ada hati yang mau terus dibawa ke hadapan hadirat-Mu. Bapa, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang terus menjelaskan setiap kata demi kata bagi kami. Sehingga tidak satu firman pun yang jatuh ke tanah ya Tuhan. Tetapi setiap kebenaran-Mu itu menguasai hati, pikiran dan seluruh alam roh kami. Sehingga firman itu boleh menjadi satu benih, menjadi satu tunas, menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Bapa, kami percaya ketika kebenaran itu disampaikan, kebenaran itu yang akan memerdekakan, memuaskan dahaga setiap kami. Kebenaran-Mu itu yang akan memberikan jawaban bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, dari tempat ini akan lahir generasi-generasi Samuel. Generasi yang mendengarkan perkataan Bapa Yahweh. Generasi yang mau memberikan telinga, pikiran dan seluruh kehidupannya untuk diarahkan oleh Bapa Yahweh. Dan kami mau berkata, ya Bapa, ini kami Tuhan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu sebab kami ini hamba-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu bagi setiap kami. Apa yang menjadi agenda-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang menjadi bagian kami Tuhan. Itulah yang diluaskan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya ketika hatinya terus melekat kepadamu, Engkau yang terus memberikan dia pewahyuan yang baru. Bapa yang terus memberikan isi hatimu kepadanya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi pemikirannya, kehendaknya, itu terus selaras, seirama denganmu Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya, itu ada perkataan-Mu Bapa. Dan kami percaya ketika kebenaran itu terlepas dari mulut bibirnya, ada kuasa Bapa Yahweh yang menyertai. Dan kami percaya langkah-langkahnya adalah langkah-langkah yang berkemenangan. Bapa yang terus membuat dia naik dan tidak pernah turut. Bapa yang terus bawa dia ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Apa yang dia perbuat, Bapa Yahweh buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah ada di tangan anak-anak-Mu pada hari ini. Kami membawa bukan karena kelebihan kami Tuhan, tetapi biarlah apa yang kami bawa ini menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi persembahan Tuhan yang menyukakan hati-Mu. Sehingga apa yang kami bawa Bapa Yahweh berkati seperti Bapa memberkati 5 roti dan 2 ikan. Bahkan kelebihan itu terjadi di tempat ini. Bapa membuat kecukupan kelebihan itu terjadi di tempat ini. Sehingga gereja-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat untuk memberkati banyak-banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengembalikan berkali-kali lipat Tuhan setiap taburan umat-Mu. Apa yang mereka bawa Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami memberi di dalam Putra-Mu Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Sambil kita mau memberikan persembahan kita menaikkan pujian, kami bawa korban pujian.
pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga Korban ucapan syukur. korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu, itu juga bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Bapak yang memberkati kita semua. Saatnya kita mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Robert Siregar. Persilahkan. Sahabat Salom, buat kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah di hari Sabat, memenuhi panggilan Sabat dari Tuhan, dan baik yang ada di Ruko maupun juga di Zoom dan juga Facebook. Tuhan berkati kita semua dengan luar biasa berlimpah. Untuk pengumuman buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu depan, ada Saraelda Lariza yang hari ini sedang mengikuti lewat Facebook. Silakan dibuka layarnya Sarah lewat Zoom ya, maksud saya. Mana Saranya? Dan juga Bapak AMC Anipar juga di tanggal 31 Mei. Tuhan memberkati. Oh, Kak Yuli, bukan Sarah. Saranya lagi ujian, Bet. Oh iya, oke Kak Yuli. Puji Tuhan. Ya, selamat ujian buat Kak Sarah, dapat hasil yang terbaik dan sampai akhirnya bisa naik kelas. Tuhan berkati kita semua. Buat Bu Tuti yang berulang tahun kemarin, luar biasa berkat yang melimpah buat Bu Tuti, panjang umur buat Bu Tuti, dan berkat terus mengalir buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, juga untuk Fania, juga untuk Mikel, putra dari Bapak yang Karet. Dan juga minggu lalu, yang Sabat lalu yang tidak hadir ulang tahun, buat Lestari Siregar, Tuhan berkati. Tuhan terus memberkati apa yang menjadi kerinduan hasrat hati Lestari Siregar. Itu saja, tetap semangat sukacita buat anak-anak Tuhan, buat yang mengikuti Facebook dan juga mungkin akan menyaksikan lewat YouTube. Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Haleluya, sahabat salam, saya kembalikan kepada Pak pujian. Ya, terima kasih untuk pengumumannya. Sebelum kita tutup dengan doa syafaat, mungkin ada yang mau didoakan secara khusus? Tidak ada? Kalau tidak ada, mohon dukungan doa untuk saya yang proses persalinannya untuk bulan depan. Segala sesuatunya Bapak sudah siapkan, Tuhan sudah berikan yang terbaik, dan doakan Amen. semoga lancar, semoga Amen. normal, tidak ada operasi Amen, apapun. amen. Itu yang kami harapkan.
dan bayi yang dalam kandungan saya sehat sempurna. Amin. Ya, mungkin untuk minggu-minggu ke depan mungkin saya di rumah dulu mengikuti ibadah di rumah. Gitu, tapi tidak mengurangi semangat untuk terus memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Haleluya, Tuhan. amin. Ya, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Bapa. Sungguh Engkau baik Tuhan. Di dalam Engkau kami menemukan harapan yang baru Tuhan. Di dalam Engkau kami menemukan kekuatan yang baru ya Bapa. Dalam segala perkara, dalam segala kondisi apapun Tuhan, yang ada di sekeliling kami Tuhan, yang boleh kami lewati Bapa, Engkau yang akan mengangkat kami tinggi-tinggi ya Tuhan. Engkau ya Bapa Yahweh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau Bapa Yahweh yang menjadi kemenangan Tuhan. Kemenangan ada di pihak kami Tuhan. Dalam kondisi apapun kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. 1 minggu ke depan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Segala aktivitas kami, setiap pekerjaan tangan kami, setiap rumah tangga kami Tuhan, perekonomian kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa yang berkuasa penuh atas hidup kami. Amin. Bapa, Engkau yang memenuhi setiap apa yang kami rindukan Tuhan, dan mampukan kami juga untuk terus Tuhan melakukan setiap apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa ya Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Haleluya. BKM Satikva Atakasa Gambeseara Usehako Boesifi Eftabeka Atamerimoti Atamerimoti Gafoa Meakal Hasayim Anisamu Fatua Besoteka Elohim Atamerimoti Gafoa Loma Sanem Maseha Anisakomha Beadeha Asaniras Lamatara Asaniras Lamatara BKM Satikva Atakasa Gambeseara Usehako Boesifi Eftabeka Atamerimoti Atamerimoti Gafoa Meakal Hasayim Anisamu Fatua Besoteka Elohim Atamerimoti Gafoa Lama Sanem Maseha Anisakopa Beadeka Asaniras Lamatara Atamerimoti Gafoa Meakal Hasayim Anisamu Fatua Besoteka Elohim Atamerimoti Gafoa Lama Sanem Maseha Anisakopa Beadeka Asaniras Lamatara Atamerimoti Gafoa Meakal
sayi anisamu fatua Besleteha Elohim mata meri motiga pawa lama sana maseha anisa papa beadeha asani rasla matara anisa papa beadeha asani rasla matara anisa papa beadeha asani rasla matara. Saya persilakan untuk yang berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh yang baik, segala hormat dan pujian kami serahkan kepadamu, kami tujukan kepadamu. Karena pada hari ini Kau masih memberikan kami kesempatan untuk berjemaat di sini. Lindungi kami Bapa, jagai kami Bapa. Bapa tahu semua isi hati kami, pergolakan kami, keinginan kami. Lindungi kami ya Bapa, jagai kami ya Bapa. Kabulkanlah semua keinginan kami. Lindungi kami para jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat hari ini. Angkat semua sakit penyakit kami ya Bapa. Berkati juga anak-anak kami Bapa, berikan mereka kepintaran yang lebih daripada anak-anak yang lainnya. Berkati juga jemaat kami yang akan melahirkan ya Bapa, yang sedang dalam proses hamil ya Bapa. Jagai bayi mereka, lancarkan proses persalinannya Bapa. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapa. Bapa, ajari kami agar mengikuti semua mau-Mu, bukan mau kami. Ajari kami agar mengikuti semua kata-kata-Mu, bukan kata-kata kami. Lindungi kami Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jagai kami dalam perjalanan ini ya Bapa. Semoga tidak terjadi malapetaka yang bisa membahayakan kami Bapa. Para malaikat-Mu berjaga kepada kami, tutup pugus dengan pagar berapi-Mu Bapa. Bapa, ini semua doa dan keinginan kami yang kami tujukan kepadamu. Kabulkanlah doa-doa kami ya Bapa. Kami tutup doa kami dengan doa yang diajarkan oleh putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhan mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh,
semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, penebus Israel, Adonai Sebaot. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu, umat-Mu yang datang beribadah kepadamu di hari Sabat yang mulia. Engkau memberkati air, roti, makanan, minuman kami Tuhan. Engkau menjauhkan dari segala penyakit. Engkau memberikan umur yang panjang. Engkau memberkati pekerjaan tangan anak-anak-Mu. Memasuki Yom Rishon sampai Yom Sisi Tuhan, sepanjang 6 hari kerja, Bapa memberkati mereka, memberkati umat-Mu, berkati kami semua anak-anak-Mu yang bersandar kepadamu. Sebab umat-Mu telah beribadah Syabat, Engkau yang berjanji akan memberkati umat-Mu yang telah beribadah. Bapa, biarlah malak-Mu, para malaikat-Mu, serafim-Mu menyertai umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan malaikat-Mu Tuhan. Izinkan Tuhan kami melihat kemuliaan-Mu. Izinkan kami melihat pertolongan-Mu yang ajaib. Bapa Yahweh yang mulia, berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pandangan-Mu, yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau, yang beribadah kepadamu. Engkau berjanji Engkau akan pelihara mereka sebagai biji mata Tuhan, sebagai harta kesayangan-Mu ya Bapa. Tuhan, berikan mereka rezeki, berikan mereka Tuhan nasib mujur dan keberuntungan. Bapa, pertemukan mereka dengan orang-orang yang akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bapa Yahweh yang berdoa secara khusus untuk Mami Widawati, Bapa, untuk memasuki dia masa kemo, Bapa berserahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mendahului, Engkau yang akan menjamah seluruh tubuhnya, Engkau memulihkan, menyempurnakan kesehatannya Bapa. Demikian juga Bapak Arifin Panjaitan, demikian juga Ibu Lisyu Hombing, Lia, Bapak hamba serahkan mereka anak-anak yang mengalami kelemahan tubuh. Hari ini pulihkan keadaan mereka Bapak, demi nama-Mu yang maha kudus. Terjadilah atas mereka. Bapak, terima kasih Tuhan buat keajaiban kasih dan kemurahan-Mu. Bapak hamba bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat janji-janji-Mu yang Kau akan berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga bersyukur atas kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu yang lalu Tuhan, maupun minggu yang akan datang. Bapa, berkati mereka dalam umur yang Kau berikan kepada mereka, semakin bijaksana, semakin takut akan Engkau, semakin mengasihi Engkau dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengandung, Bapa berkati kandungannya, mereka akan melahirkan dengan sempurna. Engkau mencukupkan segala kebutuhan. Bapa, apa yang diperlukan Bapa Yahweh, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Bapa Yahweh, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh Feis mereka Yair Yahweh Palai Paleka Vikuneka Yisa Yahweh Palai Paleka Veyashem Lecha Shalom. Amin. Abito daraba. Abito daraba. Hallelujah. Abito daraba. Avinu Seva Zamai
Yang di rumah, Facebook, aplikasi Zoom, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati semua. Sahabat Shalom.